Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajlimul mu'mina hasanatan yusabu biha fid dunya yu'ta biha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza abda ilal akhirah lam takun lahu hasanah yu'ta biha khairan. Rawahul Imam Ahmad wa akhrajahu Muslim. Alhamdulillah, pada siang hari ini karena hidayah dan taufik serta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat iman, Islam dan sehat wa'afiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan beberapa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat zuhur dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa pada kali ini dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga kita menjadi bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Wibawa Mukti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah tentang amal solih. Tentunya kita sudah maklum semua, amal solih itu adalah perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis khususnya. Maka siapapun yang berbuat kebaikan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dia telah beramal solih atau telah berbuat baik. Maka dari itu berarti amal solih itu umum, ya, amal solih itu umum. Selama itu perbuatan baik tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu amal soleh. Apalagi kita pada saat ini sedang melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu masuk daripada amal soleh. Bahkan amal soleh itu minimal yang paling terkecil adalah pada saat kita berjalan atau mungkin berjalan di depan rumah kita atau di gang samping rumah kita, di situ ada sesuatu yang membahayakan bagi orang lain, maka pada saat itu sesuatu yang membahayakan itu kita hilangkan, ya, kita ambil dan kita buang sehingga orang lain tidak berbahaya, gitu, tidak menimbulkan bahaya buat orang lain, maka itu pun amal soleh. Pemirsa Wibawa Mukti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surah An-Nahl ayat 97, artinya adalah siapapun yang beramal solih, baik laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan iman, maka dia akan mendapatkan dua balasan. Dia akan mendapatkan dua balasan. Balasan yang pertama adalah di dunia, dan balasan yang kedua adalah di akhirat. Balasan yang pertama itu adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah kasih kehidupan yang baik,
kehidupan yang layak, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Tentunya kehidupan kita berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Maka pada saat kita merasakan bahwa hidup kita itu adalah tentram, damai, tenang, sejahtera, maka itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal soleh yang sudah kita perbuat. Gitu. Bisa juga yang dimaksud dengan hayatan thayyibah di sini adalah diantaranya kita masih diberikan nikmat panjang umur. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur sehingga bisa beramal soleh. Ini juga hayatan thayyibah. Kita masih bisa merasakan dapat rezeki yang halal, atau kita masih bisa merasakan kesehatan, atau kita masih bisa merasakan bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau siapapun. Nah, itu pun termasuk, ya, itu pun termasuk hayatan thayyibah. Maka intinya hayatan thayyibah itu adalah seseorang yang merasakan dalam kehidupannya baik, sejahtera, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing atau secara proporsional. Nah, itu namanya hayatan thayyibah. Dan itu merupakan balasan amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, balasan yang kedua bagi kita orang muslim, orang beriman ketika beramal soleh adalah balasan di akhirat. Tentunya balasan di akhirat itu balasan yang terbaik daripada balasan di dunia. Ini pastinya adalah diantaranya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dua balasan yang didapatkan oleh orang Islam, oleh orang yang beriman ketika dia beramal soleh. Satu adalah mendapatkan kehidupan yang layak di dunia, dan yang kedua tentunya balasan yang terbaik daripada balasan di dunia. Di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Wibawa Mukti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwasannya yang beramal soleh dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya orang Islam, ya, bukan hanya orang yang beriman. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Non-Islam bisa, ya, orang non-Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, siapapun bisa beramal soleh. Cuma bedanya kalau orang Islam dan iman itu dua, dunia dan akhirat. Kalau orang non-Islam itu balasannya cuma satu, di dunia saja. Nah, jadi orang non-muslim pun ketika dia beramal soleh, Allah balas, ya, Allah balas. Allah balas terhadap dirinya ketika dia masih ada. Kalau dia sudah meninggal, ya kepada keturunannya. Jadi syaratnya dapat dua itu sampai meninggal iman. Nah, itu baru dua. Tapi kalau orang non-muslim itu sampai meninggal dia tetap non-muslim, itu satu. Seperti kita lihat siapa pencipta penemu gitu ya, penemu bolham atau lampu atau listrik. Terus bahkan lebih banyak alat-alat elektronik yang kita pakai adalah produksi dari orang-orang non-Islam. Itu bermanfaat. Nah, itu mereka Allah kasih balasan di dunia. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang ditakhrij oleh Imam Muslim, yang terjemahannya adalah sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya yang beriman. Ketika dia berbuat baik, Allah kasih balasannya dua, dunia dan akhirat. Wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, orang non-Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun agamanya selain Islam, fayud amu bihasanatihi fid dunya, maka dia akan tetap Allah kasih kebutuhannya di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, seorang non-muslim pun ketika dia beramal soleh, Allah kasih balasan yang terbaik di dunia, ya, di dunia. Sampai dia meninggal dalam keadaan tetap non-muslim, yaitu di dunia saja, gitu ya, berdasarkan hadis ini. Hatta idza aqbalal akhirah lam takun lahu hasanah yu'ta biha khairan. Tapi sayangnya ketika mereka nanti meninggal dalam keadaan non-Islam, mereka tidak mendapatkan balasan apapun. Nah, itulah amal soleh. Jadi jangan pernah kita meremehkan sedikit pun, jangan pernah melecehkan, jangan pernah menganggap kecil kebaikan dari siapapun manusianya.
entah itu manusia yang beragama Islam ataupun beragama non-Islam. Ketika dia berbuat baik, semuanya bakal Allah balas, semuanya bakal Allah kasih balasan yang terbaik. Untuk orang Islam dunia akhirat, untuk orang non-Islam hanya di dunia saja. Maka dari itu, mumpung sekarang kita sedang berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh dengan kebaikan ini, marilah kita perbanyak amal soleh, sehingga pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik buat kita, atau mungkin selain kita nanti akan memberikan balasan yang terbaik kepada keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk beramal soleh dan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat yang dapat saya sampaikan, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk pemirsa Wibawa Mukti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon diperbaiki, mohon diluruskan dan dibenarkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, godaan iblis laknatullah alaihi dan hawa nafsu saya sendiri. Dan apabila barangkali ada benarnya dalam penyampaian ayat Qur'annya, hadis dan pendapat-pendapat para ulamanya, maka itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'adduban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.